Ini yang menarik nih Bu ya. Setiap saya scroll grand opening, setiap saya scroll grand opening, setiap saya scroll grand opening. Ini apa kerjaannya grand opening terus Bu? Ya. Jadi sebenarnya di awal itu kan kita sudah punya jaringan ya, sudah punya jaringan distribusi ya. Terus kita itu pengen bagaimana sih teman-teman penjualannya itu bagus gitu ya. Bagaimana menata tokonya. Sebenarnya awal idenya itu seperti itu ya Pak. Bagaimana kita lihat teman-teman itu kalau jualan di teman-teman distributor itu pokoknya satu merek brek gitu ya. Orang masuk itu ya mereka menganggapnya bahwa itu hanya untuk para agen dan reseller. Jadi awalnya itu bagaimana para distributor itu masuk ke toko, punya toko yang representatif, yang sesuai gitu, sehingga untuk meningkatkan penjualan langsung gitu. Jadi otomatis kan selama ini mereka sistemnya agen yang datang ke situ gitu dan sebagainya ya. Tapi bagaimana Pak Ririk itu membuat sistem, nanti tanya Pak Ririk deh. Aku tuh soalnya sudah nggak menghandle Gimana itu. Pak? Mungkin karena teman-teman timnya kan, ada di Bandung ya. Teman-teman Jadi kan ada. pasti, ya. Jadi saya Teman-teman yang kan pastinya penting penasaran nih Pak. Grand opening saya tiap minggu ada grand opening berapa Ya, tuh yang saya penasaran tahu. siapa coba? Ya tuh Pak. Mungkin boleh bisa diceritain ya. Komitmen ke distributornya atau si distributornya harus dengan angka berapa bisa buka toko. Tadi saya lihat juga ada Maxi, ada Mini ya. Nah, Maxi itu harus yang tipikal mana, Mini di mana, dan kenapa harus begitu? Kemudian apakah memang ada kriteria tertentu supaya mereka bisa oke, lo harus open store, atau memang dari pihak ini yang lihat ini tempat strategis di sini, ini potensi begini di kota ini. Kita udah dari reseller kecil di sini, tapi kita mau scale up dia, kita ajarin. Kamu ambil kios di sini, ya kita ajarin ABCD-nya, kita ajarin SOP-nya, kita ajarin bagaimana visual VMD-nya lah ya, visualisasi merchandising di tokonya gitu kan. Mungkin Pak bisa cerita Pak, boleh ke depan Pak. Sedikit ya mungkin Bu, tambahin ya Bu. Ya, saya nggak tahu soalnya itu. Udah level owner begini, nggak perlu tahu, yang penting duitnya aja. Kenalkan, nama saya Rikri Krismawan. Naik Pak. Boleh di depan Pak. Sini aja. Biar ini. Tadi visinya udah disampaikan oleh Bu Temi ya, dalam rangka mencari ridha Allah gitu. Usaha ini dibangun. Bagi saya seorang CEO adalah misinya yang kita bangun. Saya berpikir bahwasanya kalau seperti itu, bahwa misi saya utama adalah empowering network. Woman khusus ya, kepada ibu-ibu. Kalau memang kita niatnya adalah empowering, saya sudah melihat bahwasanya, bisnis mereka itu stuck 3-4 tahun. Dan cenderung biasanya kalau di fashion itu kalau udah stuck, gak bisa ngangkat itu. Jadi kalau bisnis kita itu 2 tahun stuck ya Bu, itu udah warning. Lama-lama pasti tahun ketiga dan keempatnya akan tenggelam. Nah, mungkin poin pada posisi saya berpikir ini harus dikuatkan. Saya melihat bisnis mereka sangat tradisional gitu ya. Tadi sistem keagenan itu bisa dikatakan cukup tradisional, ditumpuk-tumpuk. Kalau di pasar kira-kira pasar tradisional lah gitu. Nah, bagaimana membangun misinya adalah dari pasar tradisional menjadi pasar yang modern, lebih rapi, lebih terkonsep ya kan. Cuman masalahnya adalah seberapa mereka percaya terhadap merek kita. Kalau saya harus buka tokonya Nibrasos kan investasi ya. Ada tambahan modal, sewa, interior juga tidak murah kan, sekitar 60 juta. Jadi saya akhirnya keliling Indonesia, setahun tidak laku ya Bu. Ditawarkan ke sana ini sini nggak mau, tapi saya mulai lama-lama punya metode. Mungkin ini kepada Bapak Ibu sekalian perlu metode cara menyampaikan. Akhirnya saya melihat motor bebek tahun 70 ya kan dengan motor Matic. Saya melihat mobilnya Kijang itu mulai dari Kijang yang kotak ya Bu, terus LGX, terus Innova. Saya mulai berpikir lagi ada toko yang memang saya foto, toko yang baju yang warna hijau, ingat Bu Temi itu ya? Hijau gitu, terus saya foto toko yang sangat modern. Saat itu Uniqlo lah gitu ya. Terus saya sampaikan, ini adalah proses facelift.
Ya. Kalau kita tidak melalui proses perubahan seperti ini, kalau hari ini tahun 2019 ini masih dijual motor bebek tahun 70, kira-kira seperti apa masa depan merek Honda ini? Saya rasa juga pasti tutup kan. Cuman karena memang berubah, selalu ada perubahan dari tahun ke tahun. Saya yakinkan kepada mereka, akhirnya mereka tersadarkan. Oh ya, saya harus merubah. Akhirnya sejak saat itu, sebulan 1, saya bercita-cita sudah mulai satu hari itu, kalau bakteri itu per 12 jam ya, membelah diri gitu. Mungkin karena saya dari farmasi, basicnya. Saat ini sudah per 16,6 jam. Dulu 3 bulan 1, sebulan 1, cuman memang itu harus di-crit ya. Seminggu 1, sehari 1, sekarang sudah lewat 16,6 jam per hari. Jadi bukan per hari ya, 16,6 jam itu ada pembukaan Nibrasos. Satu hari adalah per 12 jam. Nah kalau udah dikrit gitu, niatnya memang empowering, insya Allah sih nanti tek per menit mungkin gitu ya Pak. Mungkin satu hari Bapak melihat itu per menit sudah ada perubahan pembukaan toko-toko baru di Indonesia. Dan kemudian kita juga targetkan bahwasanya ada 82 ribu kelurahan di Indonesia, ada 7.400 kecamatan di Indonesia. Saya bercita-cita harus ada 7.400. Mereka itu buka tokonya di ruko atau mereka kita setup seperti di rumah mereka yang kita anggap layak atau bagaimana Pak? Itu mini. Jadi ada maxi, mini, mini kios, Miki ya. Kalau tingkatnya adalah di rumah, itu mini kios. Jadi mereka bisa membuat suatu outlet sederhana di rumah mereka. Di gitu rumah ya? mereka. Oke. Ruang tamu mereka dibongkar atau kamar utama mereka dibongkar yang paling depan. Tapi saya sampaikan setelah itu kembali lagi karena tahun kedua mereka sudah bisa bayar sewa. Jadi kadang-kadang empowering itu nggak ada modal ya, terus kita paksa suruh sewa Suruh sewa ruko ya nggak akan bisa ya Bu. Ya Bu, jadi kalau Ibu mau empowering jaringan, sampaikan saja mulai dari garasi, mulai dari rumah, mulai dari ruang tamu, mulai dari kamar, udah gitu aja. Garasi itu sendiri habis berapa Pak? Si investinya itu, si investornya itu? Untuk apa? Kalau di level garasi, si ibu-ibu itu habis berapa? 16 juta ya. 16 juta ya? Interior dan stok barang ya. Oke. 16 juta. Cukup reasonable sebenarnya Pak ya. Tapi saya sampaikan, kalau memang punya 5 juta pokoknya jalan aja udah. Jadi jangan lihat angkanya ya, kalau memang punya 5 juta ya jalan. Punya 2 juta pokoknya jalan aja udah. I see. Jadi itu kenapa lama-lama ya tidak jadi yang kecil-kecil ya. Hari-hari ini sudah menjadi toko sudah 500 juta ya. Mereka buka ya gitu. Per toko ya yang ideal ya gitu. Ya. Jadi emang rahasia bisnis yang tersistemasi itu akan mampu membuat kita menduplikasi diri dengan cepat, ya. Tanpa sisteming kayaknya susah Pak ya. Saya yakin sistemnya di Nibras udah juara lah ya. Ya gitu. Ya Mas. Dikasih berapa menit lagi nih kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Belo dari Bandung, Pak. Melanjutkan diskusi yang tadi soal Nibras House. Mungkin saya ngelihatnya Nibras ini suatu anomali di era bisnis digital gitu kan. Tadi Ibu bilang sama Bapak tadi bilang membangun channel-channel distribusi offline seperti itu. Sedangkan di era digital ini saya ngelihatnya orang itu udah terjadi shifting gitu, disruption. Pola pembelanjaan dari offline ke online seperti itu. Ini suatu anomali menurut saya dan ini menarik untuk didiskusikan seperti itu. Karena apa? Di era milenial ini terutama anak-anak milenial ini untuk datang ke outlet itu suatu bentuk kemalasan seperti itu. Ya kita mau belanja sesuatu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ya dari HP seperti itu. Nah, bagaimana apa yang membedakan Nibras ini dibandingkan di era bisnis digital ini? Kok Nibras bisa seperti itu gitu, bisa. Saya juga jadi heran, saya menjalani bisnis fashion muslim juga Bu, seperti itu. Dan saya juga justru menghindari
untuk membuka toko offline seperti itu, karena lebih baik saya investasi di bisnis online gitu, investasi di saya spending iklan besar-besaran di media sosial daripada saya membangun toko sekitar ratusan juta seperti itu. Nah, itu yang perlu dari masukan dari Ibu. Saya juga ini suatu bentuk anomali menurut saya di era digital seperti ini. Terus soal tadi distributor Ibu diberikan kelonggaran, ada term of payment-nya, TOP-nya seperti itu. Enggak bermasalah apakah Bu dengan kondisi di era digital seperti ini Ibu memberikan TOP yang begitu lama, bahkan ada beberapa distributor yang udah pergi umroh belum bayar seperti itu, apa nggak bermasalah di cash flow ke perusahaannya Bu? Kalau kita orang anak-anak milenial pengennya bisnisnya cash to cash saja seperti itu. Gitu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nanti ada sebagian yang mungkin bisa disampaikan Pak Ririk ya. Kalau saya jawab dengan itu ya, tadi yang singkat aja kali Bu. Yang terkait dengan poin ya, kalau anak milenial memang beda dengan kita ya. Jadi kalau itu kan masa lalu ya, maksudnya yang belum bayar terus kita berikan poin itu udah lewat, sekarang itu semua sudah cash ya. Kalau tempo itu karena kita sudah ada keterikatan yang lama ya, hampir 7 tahun ya. Itu pun juga kalau mereka kasih limit, kalau mereka belum bayar kita stop PO-nya. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa PO, tetap ada aturan di internal ya, ada aturan di internal. Jadi kita stop PO, mereka tidak bisa PO, kalaupun mau PO harus cash atau lunasin yang lama dulu gitu ya. Jadi itu pasti ada, setiap bisnis ada masalah-masalah, mereka kesulitan keuangan dan sebagainya. Tapi itu kita sebagai owner perusahaan itu juga harus mengajari mereka bagaimana manajemen keuangan dan sebagainya. Itu pasti kita ke bawah gitu ya. Terkait dengan offline online itu ya. Dan saya sudah membangun tim internal juga, desainer-desainer saya itu sudah bukan saya lagi, harus orang-orang milenial. Karena nggak mungkin 10 tahun lagi gaya sistem jualan saya, baju saya seperti saat ini gitu ya. Harus mesti anak-anak milenial, dan saya bangun di tim saya rekrut orang-orang baru yang milenial. Mungkin yang tua tinggal berapa ya? Tinggal saya sendiri yang paling tua ya. Di manajemen sebanyak orang-orang yang sudah usianya minimal milenial di regenerasi. Pasti karena 10 tahun lagi dia yang akan beli baju kita. Kita itu mungkin bisa jadi sudah 10 tahun lagi sudah nggak mikir baju ya, mikir akhirat gitu ya mungkin ya. Saya sudah berpikir gitu karena saat ini yang paling banyak di segmen yang saya beli ada di segmen saya gitu. Kalau online offline sebenarnya kita juga ada omni channel ya, nanti Pak Ririk yang nyampein ya omni channelnya gimana, saya nggak tahu. Pokoknya di tempat saya itu yang saya tahu di kantor pusat itu ada gudang offline, ada gudang online. Jadi online itu punya adanya gudang online Nibras gitu ya. Sistemnya sehari saya nggak tahu itu ya, reseller apa langsung beli dropship yang saya tahu. Benar nggak Pak? Udah terangin Pak, nanti takut salah saya. Jadi karena operasi sehari saya, pokoknya saya tahunya ini gudang online, gudang offline, terus di situnya ngapain, diskonnya berapa, saya kurang tahu banyak. Saya mikir yang penting-penting saja gitu ya. Yang operasional itu mungkin Pak Ririk dan tim mungkin yang offline online itu ya. Silakan Pak. Saya membuat petanya Pak, bahwasanya roda kecil, roda besar. Roda besarnya adalah tetap offline. Roda kecilnya kalau sepeda itu rodanya tidak seimbang. Kan kalau sepeda itu rata-rata rodanya sama. Saya membangunnya adalah roda offline-nya lebih besar daripada roda online-nya. Ini omsetnya ada 35 miliar, lumayan gitu ya, yang roda online-nya ini gitu. Tapi untuk mendorong roda utamanya di offline. Jadi kami punya tim online business development yang pekerjaannya juga empowering keliling Indonesia untuk mengajarkan tentang bisnis online melalui toko Nibrasos. Jadi Nibrasos itu sebagai store langsung end user, tapi juga sebagai gudang, ya, sebagai gudang yang lebih dekat nanti kalau jualan ke konsumen di Kalimantan, karena ada Nibrasos di Kalimantan, jadi pengirimannya dari sana gitu. Jadi tapi offline Pak jangan ditinggalkan, karena roda besarnya bisnis kita itu tetap ada di offline. Ya.
Saya tambahin, kalau teman-teman di sini ada yang pernah ikut FGD yang tahun lalu, salah satu pembicara itu ngasih data bahwa penjualan fashion secara online itu belum melebihi dari 10% total penjualan fashion. Ya, kita mungkin generasi sekarang mendewakan online ya. Saya juga beradaptasi dengan online dari 2009. Nah, masing-masing punya triknya, masing-masing ada pilihan. Ketika kita mau mulai online, mungkin mulainya lebih mudah, cepat, dan murah. Benar Pak ya? Karena kita mungkin bisa stoknya bisa di-maintain. Tapi ketika kita dengan offline, kemarin best practice-nya yang saya tangkap di FGD tahun lalu, harus 3:1 Pak, benar? 3 stok, 1 omset. Benar ya? Nah berarti kan secara perputaran modal memang butuh lebih besar. Nah, tapi saya kasih gambaran nih Mas. Saya baru buka pabrik. September tahun lalu lah running ya, insya Allah ya. Saya pemain online, jujur saya pemain online. Saya gede karena online, akselerasi saya karena online. Tapi khusus pabrik ini saya memilih offline Mas. Ya, karena saya sadar ini pabrik harus bermain dengan distribusi yang benar. Ya, nah saya bisa bikin growth dari penjualan 0, sekarang mendekati 400.000 piece offline per bulan. September ke Januari, 4 bulan. Ya, jadi ketika ditanya main online Bang, enggak. Gue turun ke pasar, gue pengen cari tahu respon pasar gimana, komentar di pasar bagaimana, konsumen gue bagaimana. Ya, ada engagement yang kalian nggak bisa dapatkan dengan online. Ngobrol, paham? Ya, to get to know your customer berbeda online dengan offline. Ya, Nibras punya kekuatan sampai sejauh ini menurut saya karena membangun kedekatan dengan reseller distributor itu udah jauh lebih kuat. Ya, mereka ngasih reward umroh, tapi reward dari yang di atas ya begini, membesar. Ya Bu ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya tidak mau meremehkan channel distribusi atau channel penjualan apapun. Ya, ada yang berhasil di Instagram, ada yang berhasil di Facebook, ada yang berhasil dengan marketplace. Semua channel memang harus dijalankan. Tadi Bapak Ibu saya dengar udah mau jalanin omni channel ya, semua mau digarap. Memang harusnya ke situ Mas. Ya, kalau pemula memang kita sadari keterbatasan modal, it's okay ya, kuatin di satu channel, kuat, berpikir ke channel yang lainnya. Begitu Pak ya, harusnya Pak ya. Jadi nggak boleh, gue main di online aja, ya akan berbeda nanti putarannya. Ya mungkin kebagian roda-roda tertentunya aja ya, tidak keseluruhan income generatornya itu nggak dapat komplit gitu ya. Mungkin kurang lebih gitu kalau bisa saya tambahkan. Enaknya di TDA ya gini, kalian bisa dapat ilmu, kalian bisa dapat best practice dari orang-orang memang sudah jauh lebih berpengalaman. And relatively kalau bukan acara, cuma ngobrol-ngobrol doang, gratis kok. Betul Bu ya? Ya, rata-rata gitu kok. Ya, mungkin ada lagi atau masih dikasih waktu nggak? Cukup ya? Aduh, sayang sekali cukup ini. Mas, mungkin nanti boleh bertanya langsung atau bagaimana. Ibu, terima kasih banyak waktunya.